Bisa langsung dimulai aja Bu dari perkenalan. Ibu. Ya. Nama saya Hani Susantini. Saya kebetulan saat ini sebagai karyawan PT Pegadaian Persero dan kebetulan diberikan amanah oleh perusahaan untuk memimpin cabang Ujung Berung. Nah, langsung aja masuk ke sesi 1 itu tentang memimpin diri sendiri. Pertanyaan yang pertama tuh, setiap pemimpin kan punya personality. Nah, apakah personality itu mempengaruhi gaya kepemimpinan? Personality bisa saja mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang. Tapi kalau untuk pribadi ibu sendiri, gaya kepemimpinan ibu itu dilihat dari seperti apa anggota tim yang akan ibu pimpin, kan? Karena sebagai pemimpin atau leader tuh tidak boleh untuk menurut ibu ya, tidak bisa terlalu memaksakan ego ibu sendiri, tapi juga harus menyesuaikan dengan karakter dari masing-masing anggota tim yang akan ibu pimpin. Terus selanjutnya, contoh konkret dari pengalaman ibu. Jadi misalnya kayak yang sama ini ibu pimpin sifatnya gimana, terus sama ibu di arahnya gimana? Kalau untuk ibu sendiri, jadi terhadap anggota tim ibu ya, harus mengenal karakter masing-masing dari anggota tim. Cara pengenalannya bisa melalui coaching, mentoring, ataupun dengan gaya santai ya. Kita meluangkan waktu untuk mengadakan pendekatan secara personal supaya bisa menggali karakter dari anggota yang ibu pimpin ini seperti bagaimana orangnya gitu kan. Karena tiap orang pasti berbeda-beda dan di situ peran ibu pun dalam memimpin anggota tim itu juga harus berbeda, harus menyesuaikan. Tapi bukan berarti menyesuaikan kita terlalu kendor ya, tetap supaya nanti apa yang ibu sampaikan itu bisa diterima atau tidak. Juga misalnya ada timbal balik atau enggak, ada penolakan atau tidak, dan itu nanti kan menjadikan dirangkum supaya semuanya bisa berjalan dan ketemu titik benang merah apa yang diinginkan antara ibu dengan anggota tim. Seperti itu. Kalau ibu sendiri di kantor biasanya kayak tegas gitu atau lebih ke akrab sama? Kalau ibu kebetulan tipenya ya demokratis dan parental ya. Oh ya. Kayak lebih ke membina. Betul, seperti itu. Ibu bukan tipe orang yang otoriter. Cenderung lebih demokratis dan parental. Kenapa parental? Karena ibu menganggap sebagai orang tua di dalam organisasi yang ibu pimpin. Semuanya anak ibu. Jadi kita memperlakukan satu sama yang itu harus sama untuk mencapai suatu tujuan atau goal yang diemban atau yang diamanahkan pada ibu oleh perusahaan. Satu roll, merah 2 roll. Ya, jadi sesi 2 itu tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan individu lain, biasanya seorang pengikut atau bawahan. Pertanyaan pertama, apakah ibu punya cara tersendiri dalam memotivasi orang lain? Memotivasi orang lain. Oke, jadi begini. Kalau cara ibu ya, ibu harus tahu dulu anggota tim ibu ini senangnya itu diperlakukan seperti apa. Setiap bisa menjual logam mulia 5 gram misalnya kan, nanti akan diberikan fee pemasar sekian 10.000 per gram. Kalau orangnya yang nggak begitu tertarik untuk masar itu tuh dia biasa aja gitu kan. Tapi kalau ibu tantang, ayo kamu bisa nggak sih jual nih 1 bulan ini 100 gram? Karena kan selama ini kamu di bawah terus, atau biasanya juga kamu tinggi, kenapa sekarang seperti ini gitu kan. Atau misalnya kamu ibu tantang untuk ditempatkan di suatu tempat atau di suatu unit yang selama ini targetnya tuh tidak pernah bisa mencapai. Ibu kasih tantangan di situ, itu bisa memotivasi dia juga tanpa ibu janjikan apakah dikasih reward. Nah, karena itu beda-beda tiap orang. Ada juga yang saya mau bekerja lebih baik, saya mau bekerja
lebih lari-lari lebih kencang lagi karena ada iming-iming reward seperti itu. Jadi harus tahu. Tapi kalau misalnya sifatnya program gitu kan ya di perusahaan mau nggak mau itu yang harus disampaikan. Tapi kalau untuk dari ibu pribadi seperti itu. Ya, sesi 3 itu tentang grup level atau kepemimpinan dalam tim. Pertanyaan pertama, apa saja peran dan tanggung jawab anggota dalam tim ibu? Peran dan tanggung jawab anggota tim terhadap ibu atau terhadap organisasi? Pokoknya di tim ibu tuh ada yang perannya sebagai apa? Banyak. Tugas dari anggota tim ibu kan, jadi begini. Ibu cabang yang ibu pimpin itu mempunyai 5 unit. Unit ya, 5 unit. Masing-masing unit itu dipegang oleh kepala unit. Ya. 5 unit berarti ada 5 kepala unit. Masing-masing kepala unit kan punya tugas sendiri-sendiri nih untuk mengelola unitnya masing-masing. Tuh. Ya kan? Peran dan tugas kepala unit ya untuk mengelola unit masing-masing. Yang nanti bisa mendukung secara konsolidasi ke cabang Ujung Berung. Ya kan? Dan di unit itu sendiri dia mempunyai anggota tim. Kasir. Nah, otomatis pengelola unit juga harus bisa koordinasi, harus bisa ikut memanage kasirnya juga untuk mendukung unit yang di bawah pengelolaan pengelola unit. Nah, untuk data cabang sendiri ada tugas, ada pembagian tugas sebagai penaksir atau presia atau misalnya penilai agunan, ada juga kasir gitu kan. Ada juga pengelola barang jaminan. Dan administrasi siapa Bu? Administrasi semua orang, semua anggota tim harus bisa melakukan administrasi. Itu untuk tugas-tugas. Nah, itu semuanya menyokong. Semuanya mendukung organisasi, menyokong tugas-tugas ibu sebagai leader dalam suatu organisasi cabang Ujung Berung itu sendiri. Jadi sesi terakhir, sesi 4 tentang kepemimpinan dalam instansi. Pertanyaan pertama, siapa manajer puncak di instansi ibu? Dirut. Direksi ya? Direksi, direktur. Direksi apa? Jajaran direksi, terus di atas itu ada dirut. Bagaimana peran manajer puncak dalam instansi? Peran manajer puncak terhadap instansi pegadaian ya besar ya, mulai dari menentukan dari mereka tuh jajaran direksi itu juga kan ada pendampingnya ya. Pendampingnya ada sekretaris perusahaan, ada tim audit segala macam ya kan. Pendelegasian yang jelas itu lebih banyak mendelegasikan terhadap kepala bagian kepala divisi. Kalau dulu kan general manager, sekarang kepala divisi. Dirut itu dibantu oleh jajaran direksi, ada direktur keuangan, direktur SDM, direktur umum tuh dibantu oleh mereka. Di bawah direksi direktur itu juga dibantu oleh para kepala divisi atau GM. Dari kepala divisi juga ada pendelegasian nanti gitu kan ke kepala kepala departemen. Departemen juga nanti ada pendelegasian. Jadi perannya sangat banyak sekali, penting sekali, mulai dari manajerial dan operasional itu sangat luas dan gimana ya ngomongnya ya, banyak banget perannya ya, otomatis untuk kemajuan perusahaan. Instansi ya perusahaan berarti kan instansi. Perannya mulai dari manajerial dan operasional yang itu pelaksananya didelegasikan ke masing-masing direktur, kepala divisi, kepala departemen, dan untuk wilayah dibagikan lagi koordinasinya ke kepala kantor wilayah seperti itu. Mungkin cukup sekian wawancara sesi dari 1 sampai ke 4 ini. Saya mengucapkan terima kasih sama Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk membantu saya dalam pengerjaan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.